Hey yo, kembali lagi bersama gue Bambang. Buah jambu, buah bibir. Tonton video ini sampai akhir. Kali ini gue pengen membahas film yang pernah jadi perdebatan pada masanya. Film yang dibuat untuk merayakan kiamat dari kalender suku Maya. 2012, Tariksis Semongko. Apa jadinya jika mitos yang selama ini merebak di masyarakat tentang akhir dunia benar-benar menjadi kenyataan? Sebuah ramalan kuno bangsa Maya yang menyebutkan kalau kiamat akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2012. Ronald Emmerich yang sudah terkenal dengan film-film bencananya Independence Day, The Day After Tomorrow, kali ini berhasil mengambil keuntungan dari tahun maut tersebut untuk diangkat sebagai sebuah tontonan yang semoga bisa menghibur, bukan malah menambah takut orang-orang yang sudah paranoid dengan tanggal tersebut. Ini bukan akhir dunia. Kita memberitahu diri kita sendiri hal-hal seperti itu ketika kita membakar roti panggang kita, atau menambahkan jus kita, atau mendapat nilai D dalam mata kuliah kita. Ini adalah pemikiran yang menghibur. Tidak peduli seberapa parah kita mengacaukan hari ini, kita memiliki kesempatan untuk bangun dan membuat lebih baik besok. Bukan karena bumi hancur, tetapi itu dilakukan dengan sangat teliti. 2012, ibu dari segala film bencana dan ayah dan keluarga besar menghabiskan setengah jam untuk adegan pengaturan yang tidak menyenangkan sama sekali. Ilmuwan memperingatkan, peristiwa aneh terjadi, kata-kata kasar nabi, dan tentu saja sebuah keluarga diperkenalkan. Dan kemudian melepaskan 2 jam peristiwa khusus dahsyat yang menghantam bumi tanpa henti. Ini menyenangkan. 2012 memberikan apa yang dijanjikannya, dan karena tidak ada makhluk hidup yang bisa membeli tiket sambil mengharapkan hal lain, film ini bagi penontonnya akan menjadi salah satu film paling memuaskan tahun ini. Bahkan ada aktor yang nyata di dalamnya. Seperti semua film bencana terbaik, yang paling lucu adalah paling historis. Lo pikir lo pernah melihat akhir dunia juga? Yang ini mengakhiri dunia, menginjaknya, menggilingnya, dan memuntahkannya. Ini juga melanjutkan tren baru-baru ini menuju penghancuran besar-besaran monumen terkenal. Ronald Emmerich, sutradara dan penulis bersama, telah merusak monumen selama bertahun-tahun seperti dalam The Independence Day, Day After Tomorrow, dan Godzilla. Gue masih nyimpan dendam padanya untuk hal itu karena dia memberi New York wali kota Albert dan tidak membiarkan Godzilla menginjak gue kemudian menangkan gue. Di semua film bencana, landmark jatuh seperti kartu domino. Gedung Empire State terbuat dari karet, jembatan Golden State runtuh seperti jarum jam, Big Ben letoy, yang terakhir Menara Eiffel. Ada sedikit di Los Angeles yang cukup unik dihancurkan, tapi semuanya berjalan lancar. Emmerich berpikir dalam skala besar. Ya, dia menghancurkan barang biasa. Ini akan menjadi kejutan kecil. Bahwa kapal induk John F. Kennedy menaiki tsunami ke Gedung Putih. Ketika Basilia Santo Petrus dihancurkan, dewa Leonardo dan Adam terpecah tepat di mana jari-jarinya bersentuhan. Dan secara khusus langit-langit kapel Sistina telah dipindahkan ke Santo Petrus untuk acara itu. Kemudian ketika Emmerich menjadi hangat, lempeng tektonik dunia bergeser ribuan mil, air menutupi planet dan seekor jerapah berjalan di atas bahtera. Juga di kapal adalah manusia yang terpilih untuk bertahan hidup, termasuk semua karakter yang belum dihancurkan, ditenggelamkan, atau jatuh ke celah-celah besar yang terbuka di bumi. Ini termasuk Jackson Curtis yang heroik dan istrinya yang terasing, Kate, Presiden Wilson, kepala penasihat Saints-nya, Adrian Helmsley, dan kepala stafnya, Karl Anheuser. Banyak ark raksasa yang diam-diam dibangun di Himalaya oleh orang Cina, didanai oleh konsorsium global, dan mereka adalah satu-satunya kesempatan ras manusia untuk bertahan hidup. Bersama dengan hewan-hewan di atas kapal, ada kemungkinan bernama Noah. Secara teori, pemegang tiket bahtera mewakili bagian dunia yang dipilih secara demokratis. Dalam prakteknya, Karl Anheuser berusaha keras untuk memberi manfaat bagi orang kaya dan terhubung, dan ingin membuang orang miskin yang putus asa di dermaga. Gue berpikir Emmerich seringkali memiliki perubahan ketika dia menyebut penjahat seperti wali kota Albert dari Godzilla. Jadi bagaimana penjahat ini mendapatkan namanya? Menurut lo, apa yang dipikirkan oleh Anheuser? Pertanyaan seperti itu pucat jika dibandingkan dengan peristiwa yang lebih mengkhawatirkan.
Lempeng tektonik bergeser sehingga para ilmuwan hampir bisa melihatnya di Google Earth. Malapetaka ini membutuhkan efek khusus yang luar biasa. Anggaran Emmerich adalah $250 juta dan 2012 mungkin berisi lebih banyak FX dalam total waktu tayang daripada film lainnya. Mereka mengesankan. Tidak selalu meyakinkan, karena bagaimana banjir di pegunungan Himalaya bisa meyakinkan. Dan Emmerich memberi kita waktu untuk memperhatikan efek dan mengapresiasinya. Tidak seperti generasi After Day, Tomorrow atau Baycamps yang cepat. Emmerich juga membangun ilusi skala nyata yang dramatis, seperti saat celah gempa membelah toko bahan makanan menjadi dua. Cusack adalah pahlawan dalam runtutan rumit yang melibatkan upaya putus asa untuk membuka blokir lift hidrolik macet yang mengancam untuk menenggelamkan bahtera. Dia melakukan banyak hal heroik dalam film ini, terutama untuk seorang novelis, seperti melompati van, melewati jurang yang menganga, dan mengendarai pesawat kecil melewati awan debu gempa yang bergolak. Intinya adalah film memberi lo nilai uang lo. Apakah ini sebuah makarya? Tidak. Apakah itu salah satu yang terbaik tahun ini? Tidak. Apakah Emmerich memalukan dirinya bersama dengan sikunya dari bagian yang diperoleh dari toko film bencana bekas? Iya. Tapi apakah itu sebagus film dalam genre ini? Iya. Tidak diragukan, hal itu akan mengobarkan ketakutan tentang kematian kami pada tanggal 21 Desember 2012. Gue juga khawatir. Gue berharap itu jadi lebih buruk daripada Y2K. Special effect adalah kelebihan film ini, menghibur sekaligus menakutkan. Jadi, terpikir apa benar kiamat akan seperti ini? Kehancuran dan kekacauannya yang ada mungkin akan membuat penonton berpikir bertanya-tanya atau mungkin akan paranoid dengan angka 2012. Tapi jika dilirik dari segi cerita, film ini tidak menawarkan sesuatu yang baru. Tipikal film Roland Emmerich yang menuturkan cerita dengan ringan dengan bumbu-bumbu drama keluarga. Adegan-adegan heroik yang dibarengi dengan segala macam hal yang berbau keberuntungan dan kebetulan cukup kental hadir di film ini. Sekali lagi ini seperti sudah menjadi ciri khas film si sutradara yang juga menyutradarai Independence Day dan The Day After Tomorrow, jadi tidak perlu takut akan mengerti jalan ceritanya. Walau diseling oleh teori-teori ilmiah, hal tersebut sepertinya tidak berpengaruh apa-apa, bisa dibilang numpang lewat saja. Sekian aja sob, cerita tweet tentang film 2012 yang bisa gue ceritain. Lu ada request film apa yang mau dibahas atau mau ninggalin jejak pada kolom komentar deh, biar gue bisa ada kerjaan balesin komen lu pada. Kalau suka sama video ini bisa klik jempol ke atas. Kalau pengen ngikutin video yang lain bisa klik subscribe dan nyalakan notifnya sob. Yuk biar kita bisa dapat silver button. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya sob. Buah bibir, buah jambu. See you.